Anda percaya tak, tanpa orang asing, ekonomi Malaysia akan merosot, terutama sektor perkhidmatan dan sektor pertanian. Anggota DPR-nya saling adu argumen, panik bukan main. Semua gara-gara satu hal, tenaga kerja Indonesia yang tak lagi datang. Tanpa TKI, ekonomi negeri jiran itu mulai goyah. Dari ladang sawit yang terbengkalai, proyek bangunan mangkrak, sampai rumah tangga elit yang kelimpungan, Malaysia kini benar-benar merasakan betapa besar peran Indonesia dalam denyut nadi ekonominya. Selama bertahun-tahun, Malaysia bergantung besar pada tenaga kerja asal Indonesia. Dari sektor perkebunan, manufaktur, konstruksi, hingga asisten rumah tangga, hampir semua lini pekerjaan vital digerakkan oleh tangan-tangan TKI. Namun belakangan, setelah Indonesia memperketat regulasi penempatan pekerja migran demi melindungi warganya, aliran tenaga kerja itu melambat drastis. Efeknya langsung terasa. Ekonomi Malaysia tersendat. Dalam sidang parlemen terbaru, sejumlah anggota DPR Malaysia mendesak pemerintah agar segera bernegosiasi ulang dengan Jakarta. Mereka menilai, tanpa langkah cepat, produksi sawit dan pembangunan infrastruktur akan anjlok. Beberapa bahkan menyebut krisis tenaga kerja ini sebagai ancaman ekonomi nasional. Ironis, negara yang sering berlagak lebih maju justru kelimpungan karena terlalu bergantung pada Indonesia. Sementara di Indonesia, langkah pemerintah memperkuat perlindungan TKI dianggap langkah strategis. Presiden dan Kementerian Tenaga Kerja berupaya memastikan agar warga negara yang bekerja di luar negeri mendapat hak yang layak dan aman dari eksploitasi. Kebijakan ini sekaligus menaikkan posisi tawar Indonesia di hadapan Malaysia, yang kini harus bersikap lebih hati-hati dalam bicara dan bertindak. Warganet menyindir bahwa selama ini Malaysia sering memandang rendah TKI, padahal tanpa mereka, ekonomi mereka bisa lumpuh total. Kini, dunia menyaksikan bagaimana sebuah bangsa yang dulu dianggap pengirim buruh, justru memegang kendali ekonomi negara tetangga. Kan kecoh baru-baru ni orang Bangla, orang Nepal berlambat-lambat dekat KLIA kan. Apalah kerajaan ni buat? Orang Malaysia pun banyak lagi tak ada kerja, tapi nak menggajikan lagi orang asing. Tak cukup banyak lagi ke orang asing kat Malaysia ni? Kenapa nak bawa masuk lagi? Sidang parlemen Malaysia berubah jadi ajang saling tuding antar partai. Isu krisis tenaga kerja asing, khususnya dari Indonesia, membuat suasana memanas. Menteri Sumber Manusia Malaysia dihujani pertanyaan tajam karena dianggap gagal menjaga hubungan baik dengan Jakarta. Banyak anggota parlemen menuding kebijakan pemerintah yang lamban dan arogan terhadap Indonesia sebagai penyebab utama lumpuhnya sektor tenaga kerja. Ketika laporan resmi menunjukkan lebih dari separuh lahan sawit terbengkalai dan ribuan proyek konstruksi tertunda, kepanikan pun merajalela. Malaysia, yang dulu sesumbar sebagai negara maju, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak bisa hidup tanpa tenaga kerja Indonesia. Media lokal pun ramai-ramai menulis berita berjudul "Krisis Buruh Terparah Sepanjang Sejarah", menggambarkan betapa parahnya dampak dari absennya TKI. Di tengah kekacauan itu, muncul usulan dari sebagian anggota parlemen untuk mengirim delegasi khusus ke Jakarta. Tujuannya jelas, membujuk pemerintah Indonesia agar membuka kembali pengiriman tenaga kerja dengan jaminan perlindungan dan gaji yang lebih layak. Fenomena ini menjadi tontonan internasional, memperlihatkan bagaimana satu kebijakan kecil dari Jakarta bisa mengguncang fondasi ekonomi Kuala Lumpur. Secara geopolitik, krisis tenaga kerja ini membuka kenyataan bahwa Malaysia selama ini berada dalam ketergantungan struktural terhadap Indonesia. Lebih dari separuh pekerja asing di Malaysia berasal dari Indonesia, dan posisi ini menjadikan Jakarta punya leverage besar dalam hubungan bilateral. Masalah kekurangan tenaga kerja asing terus menjadi cabaran besar kepada pemilik rangkaian restoran yang pada masa sama sukar untuk mencari pekerja tempatan. Malaysia bisa kehilangan miliaran ringgit per bulan akibat menurunnya produksi dan tertundanya ekspor. Bahkan Bank Dunia sempat mencatat bahwa produktivitas sektor primer Malaysia sangat bergantung pada tenaga kerja murah asal Indonesia. Dan jika suplai ini terganggu, pertumbuhan ekonominya bisa turun signifikan. Bagi Indonesia, ini adalah momentum emas untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional. Pemerintah bisa mendorong perjanjian kerjasama yang lebih adil, termasuk perlindungan hukum dan peningkatan upah bagi pekerja migran. Secara regional, ketegangan ini juga menjadi sinyal perubahan peta kekuatan ASEAN. Selama ini Malaysia merasa lebih unggul secara ekonomi,
Namun kini justru mereka yang bergantung penuh pada kebijakan Indonesia. Bagi Indonesia, krisis tenaga kerja di Malaysia justru menjadi keuntungan strategis. Pemerintah kini memiliki peluang besar untuk memperbaiki sistem penempatan TKI dan memperketat standar perlindungan. Langkah ini tidak hanya melindungi warganya, tapi juga mengirim pesan kuat ke dunia bahwa Indonesia tidak lagi menjadi penyedia tenaga murah, melainkan mitra kerja yang berdaulat dan berpengaruh secara ekonomi maupun politik. Ini alasan kenapa di Malaysia itu banyak sekali orang-orang Bangladesh sampai-sampai Malaysia dijuluki sebagai Malaydesh. Bangladesh ini adalah salah satu negara di Asia Selatan dan juga merupakan salah satu negara terpadat di dunia. Bangladesh itu negara yang sumuk, overpopulasi, dan juga salah satu negara dengan tingkat polusi paling tinggi di dunia. Salah satu negara terkotor, coy, Bangladesh nih. Di tingkat regional, posisi Indonesia semakin kuat di mata negara-negara ASEAN. Malaysia yang dulu sering menganggap remeh kini justru tergantung pada keputusan Jakarta. Negara-negara lain seperti Singapura dan Brunei pun mulai berhitung ulang dalam kebijakan tenaga kerja mereka karena menyadari bahwa stabilitas ekonomi kawasan bergantung besar pada tenaga kerja asal Indonesia. Ini menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam arsitektur ekonomi Asia Tenggara. Secara global, situasi ini menciptakan persepsi baru tentang Indonesia. Dunia mulai melihat bahwa Indonesia mampu mengendalikan pengaruhnya bukan hanya lewat diplomasi, tapi juga lewat kekuatan ekonomi berbasis manusia. Bagi Malaysia, krisis ini jadi tamparan besar. Mereka dipaksa untuk introspeksi dan memperbaiki sistem perlakuan terhadap pekerja asing. Kini, ketika Indonesia mulai berani bersuara dan memperketat perlindungan bagi warganya, dunia menyadari Indonesia bukan lagi negara penyedia tenaga murah, tapi mitra strategis yang harus dihormati. Jadi, bagaimana menurut kamu? Apakah Indonesia sebaiknya tetap menahan pengiriman TKI agar Malaysia benar-benar sadar arti ketergantungan itu? Atau mulai membuka pintu dengan syarat yang lebih keras?